Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi walaupun kita sekolahnya belum tatap muka ya, masih dalam pembelajaran daring. Kita sekarang hari pertama pelajaran bahasa Indonesia di semester 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Kita baca ya. Nah, ada unsur-unsur apa saja di teks eksplanasi? Itu yang pertama ada pengertiannya, kemudian ada tujuan, ada ciri-cirinya, ada struktur, ada kaidah kebahasaan, dan ada contohnya. Sekarang kita lihat yang pertama itu ada ya, tujuannya itu menjelaskan fenomena yang terjadi, kemudian menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kemudian ini pengertiannya ya. Pengertiannya yaitu nih, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nah, ini teks eksplanasi ini dikatakan ya, dia ini yang berkaitan dengan peristiwa alam. Ya, contohnya seperti suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selain mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Contohnya seperti apa itu nanti kita jelaskan ya. Kemudian dia ada ciri-ciri teks eksplanasi. Karena kan teks itu banyak di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ciri-cirinya di setiap teks itu berbeda. Nah, yang ini adalah ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena. Jadi, teks eksplanasi ini ya, jadi topiknya itu dia selalu berkaitan tentang fenomena alam. Ya. Kemudian yang kedua, dia kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Jadi dia harus fakta atau yang benar-benar terjadi ya, bukan hayalan belaka. Kemudian yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis ya. Jadi faktanya itu kita rangkai dengan pola kronologis atau kejadian peristiwanya itu kita susun. Kemudian ataupun pola kausalitas. Jadi dia kita merangkainya itu faktanya itu dirangkai dengan kronologisnya ya. Kemudian yang berikutnya ada struktur. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum. Apa saja pernyataan umum itu? Berisi pernyataan umum mengenal topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Ini pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat, berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Jadi ini urutan sebab akibatnya itu kita jelaskan proses terjadinya itu seperti apa, kita sajikan secara berurutan atau bertahap ya, dari awal sampai ke akhir itu harus detail ya. Kemudian yang ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Jadi di sini adalah kesimpulan ya dari topik yang telah kita jelaskan. Ini adalah strukturnya ada 3 ya nak. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga adalah interpretasi. Selanjutnya, seperti yang ada di buku paket, coba kita lihat ya. Nih, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena ya. Kemudian rangkaian kejadian ya. Yang ketiga ada ulasan. Nah, rangkaian kejadian ini apa? Ya kronologisnya itu kan kita ceritakan atau jalan ceritanya. Ini yang ada di buku paket kita. Ini adalah struktur teks eksplanasi yang ada di buku paket. Kemudian kita lihat kaidah kebahasaannya ya nak. Nih. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan seperti berikut.
Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh, dia seperti kejadian alam, seperti banjir, tsunami, gempa bumi, hujan badai, dan kejadian udara-udara di sekitar kita ya. Kemudian yang berikutnya, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Dia menggunakan istilah-istilah ilmiah. Berikutnya, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional, kata kerja aktif. Jadi dia lebih menggunakan kata kerja aktif. Yang berikutnya, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya, penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang berikutnya, menggunakan kalimat pasif bukan aktif ya. Jadi dia di sini menggunakan kalimat pasif. Yang berikutnya, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya ya. Jadi dia itu fakta. Yang berikutnya nih, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ini hampir sama ya, ada kata teknis, konjungsi, kata benda. Kata bendanya itu jenis fenomenanya ya. Seperti seandainya kita akan membahas atau dia banjir atau tentang angin badai seperti itu, ini gerhana ya kan. Kalau kata teknis itu seperti ekosistem, fotosintesis atau ekologi. Kemudian konjungsi kausalitas, sebab karena sehingga, itu konjungsi yang kita gunakan. Kemudian konjungsi kronologis, kemudian lalu. Kronologis ini kan menceritakan deretan peristiwanya ya. Jadi kita menggunakan konjungsi kemudian, lalu. Nah, di sini ada kaidah kebahasan teks eksplanasi. Berikutnya, menulis teks eksplanasi. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu dengan pola kronologis dan kausalitas. Kedua pola itu dapat pula divariasikan penyusunannya. Kedua pola itu bisa saling melengkapi. Di samping itu, mungkin pula hal itu diselingi dengan pola-pola lainnya seperti pola definisi, ilustrasi, dan umum ke khusus. Ya, ini tentang menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, ada langkah-langkahnya dalam kita menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual ya. Jadi kita tuh menentukan topiknya dulu, kemudian suatu kejadian yang menarik. Contohnya, yang menarik itu biasanya yang baru-baru terjadi, yang masih ramai dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian kita mengetahui di mana tempatnya ya kan. Harus kita kuasai infonya. Kemudian dia harus aktual atau benar-benar fakta ya. Yang berikutnya, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Nah, jadi kita menyusun kerangkanya ini ya nak, dengan rincian topik yang spesifik, lebih detail ya. Jadi topik-topiknya itu nanti dapat kita jadikan urutan kronologis. Jadi kita susun menggunakan kronologis atau urutan peristiwanya ya. Kemudian yang selanjutnya, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian dan ulasan. Kemudian perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi ini yang kita baca, ada gerhana bulan nih. Ya, di sini ada pernyataan umumnya atau pembuka. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari.
Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar akan ada saat di mana terjadi potongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Ini ada deretan penjelasan atau isi. Nah, faktanya ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat dilihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa ada bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Kemudian yang ketiga ada penutup atau yang disebut dengan interpretasi ya. Kita baca, ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, ini adalah penutupnya ya, Nak. Nah, jadi ini adalah contoh dari teks eksplanasi ya. Jadi dia ini suatu kejadian fenomena alam. Yang di sini yang kita ambil salah satunya adalah fenomena alam tentang gerhana bulan. Jadi dia di sini informasinya apa nih? Jadi kan di sini sudah Ibu jelaskan, ada pembukaannya, ada isi dan juga ada penutup. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, Ibu belum membahas banyak tentang materi karena hari ini adalah hari pertama kita belajar di hari semester kedua. Silakan kalian buka-buka buku paketnya, kalian pahami apa itu teks eksplanasi dan kalian pahami contoh-contoh yang ada di buku paket. Kan di sini Ibu hanya memberikan satu contoh. Untuk selanjutnya silakan kalian pahami di rumah, dibaca contoh-contohnya yang lain agar kalian lebih paham. Ya, Nak ya, sekian materi Ibu hari ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas minggu depan ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.